Apa itu ikhlas, cucuku? Ya, babnya bab ikhlas. Namun, jangan kalian mengira ikhlas adalah perkara yang kecil. Perkara yang apa? Kecil. Kecil. Demi Allah, cucuku. Seandainya seluruh gunung dijadikan tinta dan seluruh lautan dijadikan pena, niscaya sebelum tentu mampu menuliskan seluruh rahasia ikhlas. Banyak manusia atau banyak dari diri kalian yang mengira dirinya ikhlas hanya karena ia tidak mengeluh. Padahal kalian bukanlah tanda ikhlas. Paham? Ada yang tersenyum di hadapan manusia, namun di dalam dadanya kalian sedang menagih balasan. Ya tidak. Kalian berkata, aku melakukan ini karena Allah. Namun ketika kalian tidak ada yang menghargai, kalian menjadi dongkol apa? Dongkol. Saya sudah berbuat baik kok, dia tidak berterima kasih. Nah. Ya, Yati. Ya. Maka cucuku, bagaimana mungkin kalian kecewa kepada manusia? Ya. Sedangkan orang yang benar-benar ikhlas hanya mengambil upah dari Allah, bukan kepada manusia. Iya. Dengarkan kalimat saya baik-baik ini, cucuku. Ikhlas adalah ketika kalian tidak lagi menjadi pusat dari amal kalian. Yang menjadi pusat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kalian masih melihat diri kalian di dalam amal kalian, yang saya sudah bersedekah, saya yang berjuang, saya yang selalu beribadah, saya yang berdakwah, maka itulah hijab yang paling tebal, cucuku. Ketahuilah, iblis tidak pernah gagal membuat manusia beramal. Tidak pernah gagal. Manusia disuruh beramal oleh iblis. Ya tidak. Ya. Bisa saja melalui siapa iblisnya? Melalui pemuka agama. Beribadahlah, beramallah. Baik tidak? Baik. Namun cucuku, dengarkan, iblis tidak pernah gagal membuat manusia beramal. Yang sering ia lakukan adalah membuat manusia melihat dirinya sendiri ketika beramal. Karena amal yang dipenuhi rasa aku akan kehilangan wanginya di hadapan Tuhan. Dengan saya mau memberikan suatu perumpamaan. Mau dengarkan tidak? Iya. Bayangkan coba. Ada setetes minyak kasturi yang jatuh ke dalam samudra. Apa? Minyak kasturi. Nah, harusnya tetap ada walaupun tidak terlihat. Begitulah orang yang ikhlas, cucuku. Ia tidak sibuk memperlihatkan dirinya, namun kehadirannya mengharumkan banyak jiwa. Sebaliknya, cucuku, ada bunga yang sangat indah, warnanya memikat, semua orang memandanginya, tetapi tidak memiliki aroma sedikit pun. Begitulah amal tanpa ikhlas. Ia dipandang manusia kosong di sisi Allah. Maka jangan pernah meminta agar manusia mengenal nama kalian, cucuku. Mintalah agar Allah mengenal hati kalian. Sebab ketika Allah telah mengenal hati kalian dengan kasih sayangnya, tidak penting lagi siapa yang mengenal nama kalian di bumi. Ikhlas ada 3 tingkatannya, cucuku. Apa saja itu? Apa saja? Apa saja? Ada 3 tingkatan ikhlas. Yang pertama, apa? Ikhlas karena mengharap pahala. Ikhlas ini baik,
namun masih ada harapan terhadap pemberian. Tingkat kedua, ikhlas karena takut murkanya Allah. Allah. Ini baik banget. Namun ada ikhlas yang lebih Baik. baik lagi. Apa itu yang? Dengarkan. Ini lebih tinggi ya, namun masih ada perhatian terhadap akibatnya ini. Sedangkan tingkat yang sangat tinggi adalah ketika kalian beribadah karena Allah, memang layak disembah. Bukan karena surga, bukan karena takut neraka, bukan karena pujian, bukan karena kedudukan. Melainkan karena hati kalian telah tenggelam dalam pengagungan kepadanya. Inilah ikhlas yang paling tinggi. Maka cucuku dengarkan, semakin tinggi pohon semakin dalam akarnya, ya tidak? Iya. Demikian pula orang yang ikhlas, semakin tinggi makomnya semakin ia menyembunyikan amal. Ia takut dipuji, ia takut dipandang, ia takut namanya disebut-sebut, karena ia sadar setiap pujian yang masuk ke hati tanpa dijaga dapat berubah menjadi racun yang perlahan membunuh keikhlasan, ya tidak? Maka cucuku dengarkan, jangan kau mabuk oleh tepuk tangan manusia. Ingat, nyamuk saja mati karena tepuk tangan. Ya tidak? Benar ya. Hari ini banyak manusia memujimu, besok mereka melupakan kalian. Sedangkan Allah tidak pernah lupa kepada hambanya yang ikhlas. Ya? Dengarkan cucuku, ketika kalian menanam pohon mangga, apakah pohon itu memilih siapa yang boleh menikmati buahnya? Tidak, bukan? Tidak ya. Ia memberi kepada siapa saja, bahkan kepada maling. Iya. Ya tidak? Iya. Benar. Begitulah ikhlas. Ia memberi tanpa memilih siapa yang pantas membalas. Karena yang ia tunggu hanyalah balasan dari Allah. Jika kalian mampu mendoakan orang yang memfitnahmu, ketika kalian mampu tersenyum kepada orang yang membencimu, maka saat itulah pintu-pintu ikhlas sudah terbuka. Cukup. Ingat, ikhlas bukan berarti membiarkan kezoliman terus terjadi, cukup. Menolak kezoliman dengan cara yang benar juga dapat menjadi bagian dari Ikhlas. apabila dilakukan karena mencari keridhaan Allah, bukan karena hawa nafsu membalas. Ya, cukup. Paham? Cara yang insya Allah. Tidak.